filler. Kembali di Dialog NTV Prime, pemirsa membenahi MBG demi menjaga janji Presiden dan masih bergabung bersama kami di studio NTV Prime, Kepala Bakom RI, M. Kodari. Mas Kodari, tadi menarik sekali ya sebelum jeda ada temuan di titik SPPG yang kemarin juga sudah diungkap oleh Menko Pangan. Kemudian Menko Pangan juga mengungkap adanya praktik-praktik yang tidak sesuai dalam pengelolaan SPPG. Sejauh mana sih pemerintah melihat persoalan ini? Apakah ini persoalan yang sistemik, Mas Kodari? Iya, persoalan itu kan bermacam-macam, Naila, tergantung skalanya. Jadi kalau persoalan SPPG misalnya tidak memenuhi syarat, misalnya belum punya SLAS, sertifikasi laik sanitasi dan higienis misalnya, ya itu mungkin disanksi, saya nggak tahu persis ya. Kalau belum ada SLAS itu apakah pelanggaran mayor atau minor misalnya, akan menurunkan poin dari SPPG tersebut. Atau IPAL ya, instalasi pembuangan limbah misalnya. Itu juga menjadi variabel yang penting. Kalau ini saya yakin pasti mayor. Dan itu bisa punya konsekuensi kalau pelanggarannya terlalu banyak, maka kemudian dapur itu bisa diberhentikan dulu. Disuspend ya? Ya, disuspend. Dan memang itu kan sudah terjadi. Ada sekitar 4.000 lebih dari SPPG yang disuspend oleh BGN dalam kepengurusan sebelumnya. Nah, bukan mustahil yang disuspend ini nanti akan meningkat. Dan bukan mustahil juga kan bisa ada yang ditutup permanen. Tidak dilanjutkan gitu loh. Kalau pelanggarannya terlalu besar dan tidak melakukan perbaikan-perbaikan. Gitu. Artinya tindakan tegas saat ini sudah dilakukan dan ini menjadi concern pemerintah. Betul. Nah, kalau kita bicara pelanggaran hukum, tentu yang akan masuk adalah aparat hukum. Kalau yang saya ceritakan tadi itu kan wilayahnya adalah wilayah BGN. Tapi kalau misalnya markup pengadaan sepeda motor, ya, kemudian adanya jual beli titik, itu tentu masuk ke wilayah APH yang pada hari ini adalah Kejaksaan Agung. Jadi harus dipilah dan dipisah antara jenis permasalahannya, permasalahan teknis SPPG, ya, atau misalnya makanan yang tidak berkualitas, ya, atau misalnya kurang melibatkan vendor lokal. Ya, kurang dari distribusi lokal, nah itu tentu masalahnya administrasi, masalah teknis itu yang akan diperbaiki oleh Ibu Nani dan kawan-kawan. Tapi kalau masalah hukum tentu wilayahnya ada di Kejaksaan Agung. Ngomong-ngomong soal masalah hukum, ada sejumlah tersangka yang kemarin juga ditangani oleh Kejagung. Salah satunya mengajukan justice kolaborator. Tanggapan Anda, Mas Kodari? Ya, kita kembalikan kepada proses hukum. Ya, sekarang ini yang melakukan proses hukum adalah kejaksaan. Nanti kejaksaan kan pasti punya kriteria, apakah misalnya usulan justice kolaboratornya akan diterima atau tidak, karena setahu saya untuk menjadi justice kolaborator itu juga ada syarat-syaratnya. Yang kedua tentunya nama-nama yang beredar itu juga, kan ada dua versi nama yang sekarang beredar. Yang pertama itu kayaknya sumbernya itu agak sumir, mirip-mirip seperti bocoran nama susunan kabinet. Masih simpang siur ya? Simpang siur ya, itu kan seperti Pak Dudung udah menceritakan situasi yang sesungguhnya, diminta menyampaikan aspirasi dari pesantren. Pak Bima Arya menyampaikan aspirasi dari Kadin. Belum lagi kemudian memang diminta dari cerita yang saya dapat itu dari Pak Tamsi Thohir, dari Sekjen Kemdagri. Memang Pak Dudung memang BGN itu meminta bantuan kepada Kemdagri untuk mencarikan mitra-mitra yang mau membuka di 3T. Dengan cara apa? Menghubungi pemerintah daerah dan seterusnya. Memang ada. Tentunya kalau ada komunikasi kan wajar. Kan mau membantu program pemerintah. Sesama pemerintah membantu program pemerintah. Gitu. Tapi apakah ada jual beli titik atau tidak? Menurut saya di situ kuncinya. Jadi kalau misalnya ada transaksi bahwa SPPG itu didapat dengan cara membayar sejumlah uang, dan memang ada juga misalnya dari oknum BGN-nya meminta uang dan menerima uang untuk titik yang harusnya tidak ada biaya, maka di situ kan ada terjadi pelanggaran hukum. Intinya sih kembalikan saja semua prosesnya kepada Kejaksaan Agung. Gitu. Kalau versi nama kedua kan dari Kejaksaan Agung itu tuh lebih jelas tuh jabatannya, peran-perannya. Kalau yang pertama itu kan
dan kawan-kawan, semua pimpinan DPR-nya. Agak sumir juga sih, makanya saya bilang tadi mirip bocoran susunan kabinet. Nanti kita akan kabar tunggu kabur, ya. kabar kabur alias gosip. Oke, nanti kita akan tunggu ya, kalau kejelasan mengenai soal justice kolaborator itu. Mas Kodari, MBG menjadi salah satu wajah utama dari Presiden Prabowo Subianto melalui program-program prioritasnya. Seberapa penting hal ini harus dijaga ya, tentunya untuk bisa menjaga citra dan kredibilitas dari pemerintah. Sangat penting. Nomor satu bukan kredibilitas pemerintah, tapi masa depan anak-anak kita. Karena memang makan bergizi gratis ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan, meningkatkan IQ, ya, menghilangkan stunting dari anak-anak Indonesia, gitu. Sehingga nanti di masa depan mereka akan tumbuh menjadi insan-insan yang sehat, ya, sukses, ya, memiliki kecerdasan yang baik, sehingga masyarakat Indonesia, warga Indonesia akan bisa kompetitif dalam berhadapan dengan negara-negara lain dalam meningkatkan kemajuan bangsa. Sebetulnya itu taruhan utama kita. Nah, kalau ada masalah dengan MBG, entah kemudian gizinya tidak bagus, kemudian kualitas makanan buruk, maka masa depan anak-anak itu yang dipertaruhkan. Dan juga program ini memiliki dampak ekonomi yang luar biasa, menggerakkan ekonomi di tingkat lokal. Karena itu nanti pembenahannya bukan hanya MBG ANSI dalam pengertian makanan, tetapi bagaimana rantai ekonominya juga akan diperbaiki. Bagaimana caranya agar keterlibatan dari ekonomi lokal juga akan meningkat, sehingga ya rantai ekonomi juga akan menghasilkan pergerakan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang maksimal. Begitu, Naila. Mas Kodari, dalam dunia digital saat ini ya, tidak dipungkiri informasi yang beredar di baik itu media sosial ya ataupun media-media lain ini menyebar lebih cepat dari klarifikasi pemerintah. Bagaimana Bakom menghadapi hal ini? Ya, kita harus rajin memantau perkembangan media non-stop. Yang kedua, tentunya kita juga harus menyiapkan data dan informasi agar bisa memberikan klarifikasi. Jadi intinya sih informasi yang beredar akan kita respon, kita jawab dengan informasi yang lebih lengkap, lebih akurat, dan menggunakan data. Seperti kedatangan saya pada hari ini. Jadi strateginya apalagi sih Mas Kodari kalau melihat dari mungkin ya karakter dari warganet pengguna media sosial kita saat ini yang jangan sampai tersebar dengan isu-isu hoax. Ya tentu kita harus masuk juga ke media sosial, bukan hanya media pers seperti Nusantara TV, tetapi juga kita harus masuk ke berbagai macam platform media sosial. Itu sesuatu yang tidak terhindarkan karena memang lanskap informasi kita sekarang sudah tidak sama dengan 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Jadi kita tidak hanya patroli, kita tidak hanya berjaga di media pers, tetapi juga kita harus patroli dan berjaga di media sosial. Menyampaikan kepada masyarakat hati-hati dalam menyikapi kritik yang konstruktif, gitu ya. Bahkan juga disinformasi. Kalau kritik konstruktif nggak perlu hati-hati. langsung aja. Langsung aja. Kalau konstruktif, yang kita harus hati-hati sekali itu hoax ya, karena hoax dan disinformasi Mas Kodari ya. Saya lebih sering senang menyebutnya hoax ketimbang hoax. Karena kalau hoax biasa, kalau hoax itu jelek. Jelek. Hoax. Nah itu gimana tuh? Ini kan berpotensi merusak kepercayaan publik gitu ya. Jadi sampaikan juga kepada masyarakat agar bisa lebih bijak dalam menyikapi informasi. Ada dua cara sebetulnya berhadapan dengan hoax itu ya. Yang pertama tentu kita melakukan klarifikasi, penjelasan. Tapi sebetulnya ada cara lain yang lebih ampuh. Apa tuh? Yaitu media sosial itu sesungguhnya harus berbasiskan identitas, berbasiskan KTP. Sekarang ini kan enggak. Ini kalau pemikiran kami ya. Kalau berbasiskan identitas, berbasiskan sosial, maka orang akan lebih bertanggung jawab terhadap informasi yang dia share, atau informasi yang dia tulis, atau informasi yang dia produksi. Nggak akan sembarangan, karena identitas akan melahirkan responsibilitas. Itu yang belum ada pada hari ini. Nah, kalau misalnya media sosial itu berbasiskan KTP, saya yakin yang namanya hoax itu bisa berkurang banyak, mungkin 50, 60, 70%. Hoax akan hilang dari muka bumi apabila media sosial akun berbasiskan media dengan Komdigi, dengan platform, ya mudah-mudahan platformnya mau, ya kan, dengan platform. Karena apa? Karena kan akunnya dibuat di platform, bukan dibuat oleh Komdigi. Gitu. Jadi kita mengharapkan kerjasama dari platform agar nanti bisa menerima argumentasi dan pemikiran. Ya miriplah dengan nomor handphone. Nomor handphone kan dulu kan nggak ada alas KTP-nya. Lalu kemudian banyak terjadi penyalahgunaan, penipuan dan seterusnya.
Sekarang pakai KTP. Penipuan masih ada, tapi pasti jumlahnya jauh lebih sedikit ketimbang tidak ada alas KTP. Oke. Proses pembenahan yang sedang berlangsung saat ini tentu kan lagi dievaluasi juga ya, ke depannya harus bisa seperti apa dalam tata kelola MBG yang baik. Tapi ini bisa dipastikan tidak akan mengganggu rantai pasok MBG untuk para MBG jalan terus. MBG jalan terus. Ya, ini juga sekaligus klarifikasi ke masyarakat. Kalau beberapa SPPG sempat berhenti, itu bukan karena dihentikan sehubungan dengan kasus hukum yang ada kemarin, sehubungan dengan pergantian pimpinan, tetapi lebih kepada beberapa koreksi atau penyesuaian dan transisi dalam pelaporan keuangan. Dan ya saya sudah mendengar juga sebagian besar dari yang kemarin sempat mengalami hambatan untuk bisa produksi lagi pangannya karena uangnya belum ada, itu sekarang sudah bisa berproduksi seperti biasa karena dananya anggaran sudah turun. Oke. Nah, untuk bisa mencapai zero tolerance ini menjadi salah satu fokus utama. Tentu kan tidak mudah ya Mas Kodari. Betul. Gimana nih, baik itu dari pengawasan atau harus kebijakan yang dilakukan? Kata kuncinya perbaikan kualitas. Perbaikan kualitas dalam segala lini. Pertama tentu SPPG secara keseluruhan harus memenuhi syarat. IPAL-nya harus ada, harus bagus, sehingga ya tidak terjadi kontaminasi. Yang kedua, peralatan masaknya juga harus bagus, harus standar. Kemudian urutan memasaknya, SOP-nya juga harus tepat. Tidak boleh terjadi percampuran antara misalnya bahan baku dengan bahan yang sudah jadi. Kemudian para pekerjanya, mereka juga harus pakai peralatan, memakai masker. Kemudian mereka juga harus punya wawasan mengenai tata cara menyentuh makanan. Nah, makanya penting seperti SLHS. Karena di situ ya peralatan-peralatan yang mendasar itu harus tersedia, dan di sisi yang lain para petugas SPPG itu mendapatkan pelatihan, mendapatkan pengetahuan tentang tata cara menyentuh makanan. Jadi nggak bisa sembarang-sembarang. Nggak bisa tata cara kebiasaan kita yang ada di rumah dibawa ke SPPG. Karena SPPG ini udah produksi massal dan jumlahnya, volumenya besar. Itu yang bisa melahirkan nanti zero tolerance terhadap adanya food poisoning. Dengan posisi kepemimpinan yang baru ini, Ibu Nanik SD yang akan seperti apa kalau dari Bakom melihatnya? Ya, pertama Bu Nanik kita percaya niat baik beliau sangat sangat peduli, beliau juga sangat militan, semangatnya besar, dan memang boleh dibilang beberapa perubahan-perubahan sebelum ini di MBG itu inisiatifnya datang dari Ibu Nani. Pertama untuk misalnya melakukan penutupan, suspend terhadap SPPG yang melakukan pelanggaran, itu Bu Nani di depan. Kemudian yang kedua, beliau menyadari betul bahwa penerima manfaat dalam konteks untuk bisa mengatasi stunting itu fokusnya ada di 3B yang tadi disebutkan. Maka beliau mendorong agar jumlah penerima 3B itu meningkat. Beliau turun langsung memberikan peringatan kepada SPPG, kalau layanan terhadap 3B tidak ditingkatkan, maka saya tutup, begitu. Langsung melonjak dari 2 juta menjadi 10 juta. Jadi sebetulnya memang pelopor terhadap perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan yang sudah terjadi pada fase sebelumnya. Pada saat Bu Nani menjadi wakil, itu datang dari Bu Nani. Karena itu besar harapan kita ketika beliau menjadi kepala, ini akan lebih baik lagi. Apalagi wakilnya itu sekarang misalnya ada dari BPKP. Yang notabene memang orang keuangan, skill setnya ada di bidang keuangan, tata kelola keuangan. Nah, dengan cara ini mudah-mudahan akan lebih rapi, lebih bagus, dan lebih optimal. Apalagi kan ini ya, itu ya, program yang begitu penting, dan begini, dampaknya jangka panjang juga. Masukan-masukan terhadap perbaikan-perbaikan ini kan notabene sebetulnya problem-problem itu kan datanya dari BPKP. Jadi saya bilang sama Bu Sari yang dari BP, Ibu yang nemukan masalah, Ibu yang selesaikan. Jadi ini ya sangat menunjang tentu posisinya inside beliau information. di situ ya. Bincang-bincang dengan Bu Sari. Waktu dilantik saya bilang, Ibu yang menemukan masalah, Ibu yang selesaikan. Gitu. Ya berarti seharusnya memang kalau sudah ada perannya masing-masing, ini ketegasan juga dilakukan. Masyarakat harusnya optimis. Kita sangat optimis. Tata kelola ini ya. Karena sederhana saja, seperti tadi dibilang oleh Pak Mensesnek, syaratnya adalah 1, niat baik, hati yang bersih. Yang kedua, adanya akal sehat. Ya udah pakai akal sehat aja kok. Ya. Nah, kalau udah pakai akal sehat, insya Allah masalah-masalah manajerial, masalah-masalah teknokratis itu bisa
diselesaikan. Banyak masyarakat yang sepertinya sekarang masih ngawang-ngawang soal program MBG, Mas Kodari. Tapi kan Ngawang-ngawang dampaknya dong. kan Tiap jangka hari udah terima. panjang. Nah, itu dia. Tiap hari kan udah terima. Sekarang bagaimana kualitasnya menjadi lebih baik. Dan yang belum mendapatkan itu bisa segera mendapatkan. Terutama yang 3T dan 3B tadi. Kemarin dalam rapat itu ada 3 kementerian yang ikut yang terkait langsung dengan MBG. Kementerian Dikdasmen, karena sekolah-sekolah di bawah mereka. Kementerian Agama, karena ada juga sekolah-sekolah yang di bawah Kementerian Agama. Nah, saya tambahkan lagi, Pak Menteri Agama juga mengingatkan bagaimana MBG itu agar segera juga di pesantren-pesantren. Karena pesantren-pesantren ini, terutama yang kecil-kecil, itu memang notabene sesungguhnya yang menjadi santri itu datang dari kelas menengah ke bawah. Dan pesantren-pesantren itu banyak yang gratis. Sehingga sesungguhnya yang paling membutuhkan itu adalah mereka. Kalau karena gratis ya, pasti tentu. Karena gratis, kemudian dibiayai oleh kiainya, pesantrennya biasanya ya serba minim, seadanya. Mereka yang sangat membutuhkan. Yang kurang gizi itu ya mereka itu. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada dari Kementerian Kependudukan dan Keluarga. Nah, itu tadi ibu menyusui, ibu hamil, dan anak balita. Wilayahnya ada di kementerian ini. Jadi udah komprehensif lah rapat kemarin itu. Apalagi ada Menko Pangan juga kan. Menko Pangan sebagai koordinatornya, memang ketua Satgas untuk pengawasan dan pengelolaan dari MBG ini. Oke. Jika publik menilai keberhasilan MBG bukan dari jumlah anggaran atau jumlah porsi yang dibagikan, tapi dari bersihnya tata kelola dan manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat, apakah pemerintah akan siap terus dievaluasi dengan standarnya publik, Mas Kodari? Harus siap dong. Dan standar itu kan macam-macam ya, ada standar teknokratis, ada teknokratis itu maksudnya standar manajerial, ada standar kesehatan. Oh iya, kemarin dari Kemenkes juga ada. Jadi Kemenkes juga nanti akan diminta untuk lebih intens membantu pengawasan. Jadi produksi dari PGN, tapi pengawasan kualitas gizi dan yang lain-lain itu dari Kementerian Kesehatan. Ya, kita diskusi bahwa bagaimana peran puskesmas harus dioptimalkan. Puskesmas kan ada di seluruh Indonesia, jumlahnya ada 10.000. Rasanya cukup kompatibel lah. SPPG-nya 30.000, puskesmasnya ada 10.000. Kalau matematika sederhana kan kira-kira satu puskesmas ngawasin 3 SPPG lah, katakanlah begitu. Jadi ya ini produksi, ini pengawasan. Nah, ini juga harus disinergikan. Jadi ya kalau ini berjalan, insya Allah kualitas akan lebih baik. Kita tunggu untuk kualitas MBG yang lebih baik dan manfaatnya terus dirasakan oleh masyarakat saat ini. Terima kasih Kepala Bakom RI, Mas Kodari, sudah bergabung di kesempatan NTV Dialog Prime kali ini. Selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, pembenahan tata kelola, penguatan pengawasan dan ketepatan sasaran akan menjadi kunci keberhasilan program makan bergizi gratis ke depan. Publik tentu akan menunggu hasil nyatanya. Tetaplah bersama kami, NTV Prime akan kembali sesaat lagi.